Baik rekan-rekan semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan moral ataupun pandangan mengenai psikologi sosial menurut Erik Erikson. Yang mana pandangan Erik Erikson ini melihat bahwa perkembangan tiap-tiap tahap itu harus didukung oleh peranata-peranata budaya yang kuat. Nah, utamanya oleh orang tua dan berikutnya oleh berbagai unsur kemasyarakatan. Pandangan menurut Erikson ini secara lebih cermat itu melihat besarnya peranan faktor luar yang turut membentuk kepribadian si anak. Nah, meskipun ketika bayi baru mengenal lingkungan yang sangat terbatas. Meskipun masih bayi, Erikson melihat pentingnya peranan lingkungan di luar anak. Nah, khususnya keberadaan ibu sebagai lingkungan pertama yang ia kenal. Seperti dikemukakan oleh Erikson bahwa trust atau persoalan-persoalan yang dapat dipercaya diartikan sebagai kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan bayi dengan dunia sekitarnya. Nah, dalam hal ini Erikson melihat bahwa seorang ibu itu merupakan sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan si anak. Nah, baik rekan-rekan semuanya, adapun dari pandangan psikologi sosial menurut Erik Erikson ini terdapat 6 tahapan. Untuk yang pertama yaitu terdapat trust versus mistrust. Nah, pada tahapan ini berkaitan dengan persoalan apa yang patut dipercaya dan apa yang tidak patut untuk dipercaya. Nah, seorang bayi ini akan mampu mengerti dunia melalui perasaannya dan akan dapat merasakan makanan melalui lidahnya. Nah, trust dalam hubungan ini diartikan sebagai suatu kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan bayi dengan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang menyertai perkembangan anak ini harus dicermati dengan baik untuk memahami perkembangan seorang anak. Nah, Erikson melihat pentingnya seorang ibu itu dikarenakan seorang ibu itu merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab, baik itu dalam mengajar, membimbing, dan melatih si anak. Nah, berkaitan dengan mistrust, sedangkan yang mistrust ini, Erikson tidak melihat bahwa setiap tahapan merupakan kunci untuk menguasai secara penuh kualitas moral pada tahap berikutnya. Nah, dalam tahap pertama ini, faktor kepercayaan ataupun ketidakpercayaan yang tumbuh dalam sikap sosial seseorang itu merupakan faktor kritis. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu otonomi versus Nah, dalam tahap ini, Erikson mengidealisasi tumbuhnya sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif secara bersama-sama. Erikson melihat bahwa pertumbuhan otonomi pada dasarnya itu memerlukan pengembangan rasa kepercayaan diri. Anak-anak itu terlebih dahulu mempercayai lingkungan sekitarnya sebelum mempercayai dirinya sendiri. Nah, otonomi yang berlebihan dapat membahayakan. Contoh, seorang remaja perempuan yang sedang marah misalkan cenderung lebih banyak diam di rumah. Nah, hal tersebut menunjukkan tuntutan yang berlebih. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam pembahasan teori Erikson ini dikemukakan tentang pentingnya percaya diri dalam mendorong pertumbuhan otonomi. Namun, apa yang dikemukakan bahwa mestinya mempercayai dunia sekitar terlebih dahulu sebelum ia dapat mempercayai dirinya sendiri merupakan penegasan yang perlu dikaji secara cermat sebab di dalam penjelasan dari sudut pandang lain dikemukakan bahwa seseorang itu diharuskan untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu, baru ia dapat memahami hakikat dunia di sekitarnya. Selanjutnya ada inisiatif versus will atau inisiatif versus rasa tidak percaya diri dan takut bersalah. Pada tahap ini, anak menumbuhkan inisiatif pada masa awal anak masuk sekolah atau taman kanak-kanak. Suatu masa untuk mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan dan tanggung jawab. Anak akan lebih kreatif dan secara fisik akan lebih seimbang maupun kejiwaannya. Ditambah lagi, jika orang tua mampu memberikan dorongan dan mengasah kemampuan dalam berkreativitas atau membantu anak untuk melaksanakan tugasnya, dan jika orang tua tidak memberikan dorongan atau tidak membantu anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, ataupun orang tua terlalu keras dalam mendidik dengan banyak hukuman saat anak sedang berusaha menunjukkan dirinya bahwa ia bisa ataupun ia ingin, maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu takut salah dan tidak ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Sebagai contoh, anak yang senang meniru gaya penyanyi di atas panggung dan anak senang menirunya dengan naik ke atas meja, tetapi anak tidak sadar telah mengganggu ibunya beristirahat dan ibunya memarahinya karena mengganggunya dengan suara
dengan suaranya yang dianggap ibunya kebisingan. Tanpa penjelasan, ibunya memarahinya. Dan saat itu pula anak akan diam dan tidak ingin mencobanya lagi dikarenakan ibunya menganggap penyanyi adalah hal yang mengganggu ibunya. Dan yang keempat ada industri versus inferiority atau tekun dan rasa rendah diri. Pada masa ini, berkembang kemampuan berpikir deduktif, disiplin dan kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, serta rasa ingin tahu akan meningkat. Ia mengembangkan suatu sikap rajin dan mempelajari sebab akibat dari apa yang mereka lakukan. Lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan satu langkah berpikir, mengkoordinasi pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. Yang sangat dikhawatirkan pada tahap ini adalah jika anak tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengembangkan dirinya, anak tidak akan merasa kemampuannya lebih yang dapat ia lakukan dan merasa tidak yakin atas apa yang ia kerjakan. Sebagai contoh, anak akan mencoba sesuatu yang ia inginkan seperti berorganisasi dan selalu menyumbangkan ide-idenya untuk memajukan organisasi yang telah ia jalani. Dan anak yang selalu berdiam diri dan tidak ingin berbaur dengan lingkungan baru, ia tidak dapat mengembangkan dirinya seperti anak-anak yang lain. Ia merasa dirinya tidak seperti anak-anak yang sering berkumpul ataupun berorganisasi, padahal ia berhak melakukannya. Identity versus role confusion. Pada tahap ini, biasanya pada anak usia 4-6 tahun memperoleh kepuasan dengan jalan mengimajinasikan hubungan yang erat antara dirinya dengan orang tua dan orang lain yang mempunyai kelamin sejenis. Anak-anak ini di usia remaja harus mengembangkan identitas tersebut. Identitas ini tidak hanya dapat dikembangkan, namun harus dikembangkan ke arah yang lebih progresif. Intimacy versus isolation. Dalam fase ini, Erikson melihat bahwa intimasi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk berlaku baik dan bergaul secara harmonis dengan orang lain. Sedangkan isolasi berarti kebalikannya, yaitu seseorang tidak mampu untuk berlaku baik dan bergaul dengan orang lain. Biasanya, periode ini dimulai dari bentuk persahabatan yang berkembang dengan kuat, bahkan hubungannya sudah berada dalam pernikahan yang berada di dalam satu tempat.